Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok 2 PKL 2021 yang beranggotakan Meteorologi 5A yaitu Ahmad Takia, Ahmad Zahrul Firdaus, Aldi Kaspari, dan Aldion Setiawan. Dari Meteorologi 5B ada Danu Danardi, Eriska Febriati, Faisal Fadlani, dan Falhami. Dari kelas Meteorologi 5C ada Gilang Rakasiwi, Iqbal Nurwijaya, Izar Nugra, dan Maisa Jiwo. Dari kelas Meteorologi 5D ada Evan Feryadi Sinaga, Friska Mazaya, Handi Kasan, dan Iputu Yuda. Di sini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai informasi meteorologi Stamet Tunggul Wulung Cilacap, Jawa Tengah tahun 2020. Adapun inti bahasan yang akan kita bahas adalah profil layanan Cilacap, layanan cuaca, profil Stamet Tunggul Wulung Cilacap, fakta cuaca 2020, kaitan cuaca dan aktivitas wilayah Cilacap. Bahasan pertama kita mengenai profil layanan di wilayah Cilacap. Kabupaten Cilacap ini merupakan salah satu kabupaten paling barat di Jawa Tengah, di mana terletak pada koordinat 108 derajat 4 menit 30 detik, sampai dengan 109 derajat 30 menit 30 detik bujur timur, dan 7 derajat 30 menit sampai dengan 7 derajat 45 menit 20 detik. Serta memiliki luasan sekitar 225,360 hektar. Kabupaten Cilacap ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Batas utara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, batas timur Kabupaten Banyumas dan Kebumen, batas selatan pada Samudra Hindia, batas barat Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Bahasan kedua kita adalah layanan cuaca di wilayah Cilacap, di mana ada dua layanan cuaca, yakni pada dunia pelayaran dan dunia penerbangan. Untuk dunia pelayaran, Laut Selatan Jawa atau Samudra Hindia terkenal memiliki ombak yang cukup tinggi ketika cuaca sedang buruk. Sedangkan di dunia penerbangan, informasi cuaca erat kaitannya dalam keselamatan dalam landing dan take off maupun rute penerbangan yang aman dan terbebas dari gangguan cuaca untuk menghindari hal-hal ataupun resiko yang tidak diinginkan. Bahasan ketiga kita mengenai profil Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Jawa Tengah. Berikut merupakan profil singkatnya. Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap dikepalai oleh Bapak Taruna Mona Rahman, SEMM. Stasiun ini beralamat di Jalan Gatot Subroto, nomor 20 Cilacap. Perlu diketahui apabila ada kepentingan kepada stasiun, dapat dihubungi melalui telepon atau fax email dan email yang telah tersedia. Dalam pelayanannya, Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap tidak hanya melayani informasi cuaca secara umum, tetapi memberikan informasi cuaca terkait penerbangan pada Bandara Perintis Tunggul Wulung dan informasi terkait tinggi gelombang dan juga informasi cuaca pelayaran kepada nelayan, juga pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Kabupaten Cilacap. Bahasan kita keempat mengenai fakta cuaca 2020 di wilayah Cilacap. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Cilacap ini memiliki pola musim hujan monsunal, yang mana puncak musim penghujan sangat terlihat perbedaannya dengan puncak musim kemarau. Sedangkan untuk suhu udara di wilayah Cilacap berkisar pada 21 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Pada slide berikutnya akan ditampilkan grafik data parameter-parameter cuaca lainnya di wilayah Cilacap. Parameter pertama yang akan kita bahas adalah arah dan kecepatan angin.
Perlu diketahui bahwa kecepatan angin maksimum cenderung mengarah dari arah tenggara menuju barat laut. Dilihat pada grafik di atas bahwa kecepatan angin rata-rata terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 10,6 knot, serta kecepatan maksimum yang terjadi selama 2020 tercatat paling besar dengan nilai 38 meter per second. Berdasarkan hasil analisis arah dan kecepatan angin selama tahun 2020 yang diolah menggunakan aplikasi WRplot seperti gambar di samping ini, terlihat bahwa angin bertiup paling banyak dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan terbesarnya dalam rentang 7-11 knot. Terlihat pula bahwa kecepatan angin selama tahun 2020 yang terbanyak dalam rentang 4-7 knot. Sehingga dari analisis ini dapat kita waspadai adanya angin kencang yang akan terjadi dari arah tenggara menuju barat laut. Hari hujan per bulan. Berdasarkan grafik di samping, hari hujan terbanyak terjadi pada periode SON, DJF, dan MAM, dengan hari hujan terbesar terjadi pada bulan Desember. Dari grafik tersebut, juga terlihat bahwa dari bulan Mei sampai dengan Agustus merupakan musim kemarau. Sedangkan awal musim hujan terjadi pada bulan September. Total curah hujan per bulan dalam satuan milimeter. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November sebesar 830 mm, sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus dengan besar curah hujan 35 meter per second. Kemudian terlihat jelas perbedaan antara puncak musim hujan dan musim kemarau yang sesuai dengan tipe hujan daerah Cilacap, yakni tipe hujan monsunal. Sehingga perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir pada periode SON, JJF, dan MAM. Parameter yang ketiga adalah suhu. Di sini, kami akan membahas suhu rata-rata bulanan dalam satuan derajat Celcius. Berdasarkan grafik di samping ini, terlihat bahwa suhu rata-rata bulanan terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 28,3 derajat Celcius. Serta suhu rata-rata bulanan terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 26,6 derajat Celcius. Meskipun pada periode JJA merupakan periode dengan intensitas hujan bulanan yang sedikit, akan tetapi memiliki suhu rata-rata bulanan terendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada periode ini intensitas matahari yang bersinar tidak terlalu besar. Suhu maksimum bulanan. Berdasarkan grafik di samping kanan, terlihat bahwa suhu maksimum terbesar bulanan terjadi pada bulan Maret sebesar 33,8 derajat Celcius. Serta suhu maksimum terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 30,2 derajat Celcius. Grafik di samping juga dapat menjelaskan bahwa pada periode SON, DJF, dan MAM merupakan periode dengan intensitas penyinaran matahari yang besar, sehingga dapat meningkatkan penguapan sebagai faktor pertumbuhan awan-awan konvektif penghasil hujan. Suhu minimum bulanan. Berdasarkan grafik di samping ini, terlihat bahwa suhu minimum bulanan terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 20,5 derajat Celcius, serta suhu minimum terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 24,7 derajat Celcius. Grafik di samping juga menggambarkan bagaimana perbedaan besarnya intensitas matahari pada setiap periode. Dengan periode JJA yang merupakan periode besarnya intensitas matahari terkecil. Parameter keempat adalah lama penyinaran matahari. Di sini kami akan membahas mengenai rata-rata lama penyinaran matahari di Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
Berdasarkan grafik di samping kanan, terlihat bahwa rata-rata lama penyinaran matahari bulanan terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 7,4 jam, serta rata-rata lama penyinaran bulanan matahari terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 2,1 jam. Grafik lama penyinaran matahari ini sangat berkaitan dengan parameter cuaca lainnya seperti suhu rata-rata, suhu maksimum, suhu minimum, serta curah hujan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan awal tadi dari berbagai parameter cuaca selama 1 tahun pada tahun 2020 di wilayah Cilacap adalah pada periode SON, DJA dan MAM merupakan periode dengan terjadinya musim hujan. Hal ini dapat kita lihat pada grafik total curah hujan bulanan, bahwa pada bulan September merupakan awal musim hujan, serta pada bulan Juli merupakan bulan terjadinya musim kemarau. Suhu rata-rata terbesar terjadi pada periode SON, DJA, dan MAM, serta ditambah lagi dengan data lama penyinaran matahari yang menjelaskan bahwa pada periode-periode ini merupakan periode dengan durasi penyinaran matahari terlama. Durasi penyinaran matahari yang besar dan lama, serta suhu maksimum juga suhu rata-rata bulanan terbesar terjadi pada periode-periode ini, yang bisa menyebabkan besarnya penguapan. Besarnya tingkat penguapan pada periode-periode ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan-awan konvektif yang dapat menimbulkan hujan lebat. Hal tersebut sangat sesuai karena pada periode SON, DJA dan MAM ini, total curah hujan sangat tinggi, di mana dengan total curah hujan terbesar, yakni 830 mm yang terjadi pada bulan November. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu diwaspadai adanya bencana hidrometeorologi seperti banjir pada periode SON, DJA, dan MAM, khususnya pada periode SON yang memiliki intensitas curah hujan bulanan yang sangat besar. Data analisis parameter cuaca selama tahun 2020 ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai persiapan untuk menanggulangi jika terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir pada periode-periode yang memiliki intensitas curah hujan bulanan yang sangat besar. Bahasan yang terakhir adalah kaitan cuaca dan aktivitas di wilayah Cilacap, di mana memiliki dua kaitan cuaca dan aktivitas, yakni ketika cuaca baik dan ketika cuaca buruk. Di mana ketika cuaca yang baik merupakan faktor pendukung dan penunjang bagi aktivitas pelayaran, pelabuhan, dan nelayan tangkap yang akan melaut. Erat kaitannya dengan keselamatan dalam beraktivitas di sekitar pesisir dan laut. Dalam penerbangan, cuaca yang baik merupakan faktor penunjang keselamatan ketika pesawat mengudara ataupun mendarat. Dan juga syarat suatu penerbangan dapat berjalan dengan baik. Adapun ketika cuaca buruk, aktivitas pelayaran, pelabuhan, serta nelayan tangkap sangat bergantung pada kecepatan angin yang memengaruhi tinggi gelombang laut. Aktivitas penerbangan di Bandara Perintis Tunggul Wulung sangat bergantung pada kondisi cuaca, seperti thunderstorm, hujan, maupun kecepatan angin. Dan perlu diwaspadai juga bahwa secara tiba-tiba bencana hidrometeorologi dapat melanda wilayah Cilacap. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semua dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 2 memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.